Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ade Saputra, NIM 2311-020027. Saya bersama rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Basri. NIM saya 2311-002-0020. Baik, saudara sekalian, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah peradaban serta perkembangan dari Islam di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di wilayah Afrika Utara. Baik, sebelumnya setelah terjadinya peradaban Islam di wilayah Afrika Utara, telah terjadi beberapa hal yang telah terwujud. Di antaranya adalah penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Yang ketiga, toleransi beragama, kelembutan, serta keadilan. Dan yang keempat adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Baik, yang pertama yaitu penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya di Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa, serta bahasa ilmu pengetahuan. Seperti dikemukakan oleh Abu Su'ud dalam bukunya yang berjudul Islamogi, bahwa aspek awal perkembangan Islam, bahasa Arab telah digunakan untuk penulisan karya keagamaan. Setelah Nabi wafat, bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa masyarakat Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair, serta Maroko. Sejak itu, jenis jihad dalam Islam tidak lagi menggunakan pedang, tetapi juga menggunakan bahasa atau sastra dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Nah, bisa kita simpulkan Khalifah pada zaman dahulu itu adalah sebagai presiden pada zaman sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi beragama, kelembutan, serta keadilan. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan peradaban Islam, terutama di wilayah Afrika Utara, adalah toleransi beragama, kelembutan, serta keadilan. Abu Su'ud menjelaskan bahwa tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas wilayah yang sudah dikuasai. Semua kekayaan dan kekuasaan baru itu menjadi milik umat Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa menganut Islam, kecuali atas kemauan mereka sendiri. Dan yang keempat, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan wilayah bersejarah yang menjadi pusat kajian Islam. Pada masa dinasti Fatimiyah, di kota Kairo, Mesir, dibangun pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam, yaitu universitas memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan intelektual dan ilmu keislaman. Kemudian kami akan menjelaskan perkembangan Islam di wilayah Afrika Utara. Sebagai wilayah penghubung antara timur dan barat, maka Afrika Utara yang terdiri dari Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia, terutama peradaban Islam. Dalam buku sejarah Islam dijelaskan bahwa perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi, yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir dengan jumlah pasukan 4.000 orang. Dan sepanjang perjalanan menuju Mesir, pasukan Amr bin As bertambah menjadi 20.000 orang. Setelah menguasai Mesir dan mendapatkan izin Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As beserta pasukannya meneruskan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara setelah wilayah Maghribi di bawah kendali Islam. Maka lengkaplah kawasan Islam terbentang Maghribi di barat sampai India di sebelah kiri. Selanjutnya, pada masa Bani Umayyah,
Perluasan di wilayah Afrika Utara yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Di bawah Amir Maghribi berhasil menaklukkan kota lama Kartago untuk selanjutnya memasuki daerah suku Barbar. Kartago merupakan kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tengah. Berbeda dengan kebijakan periode sebelumnya, di mana para khalifah lebih banyak berkonsentrasi pada perluasan wilayah. Maka pada masa Bani Abbasiyah, terutama pada masa keemasan Bani Abbasiyah, sejak masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi, hingga Khalifah Al-Wafiq pada tahun 824 sampai 847 Masehi, di mana ada 7 khalifah, di antaranya Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dan para khalifah ini lebih menekankan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam ketimbang perluasan wilayah. Orientasi ini menjadi pembeda antara Bani Umayyah yang lebih mementingkan perluasan wilayah dengan Bani Abbasiyah yang lebih mementingkan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam. Nah, akibat kebijakan tersebut, wilayah-wilayah di pinggiran mulai terlepas dari kekuasaan mereka. Menurut Abu Su'ud ada 2 kecenderungan yang terjadi, yaitu yang pertama, pemimpin lokal memimpin setiap pemberontakan dan berhasil mendirikan dinasti baru seperti dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Idrifiyah di Maroko. Kemudian yang kedua, ketika orang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah menjadi sangat kuat lalu melepaskan diri dari pemerintah pusat. Pelemahan kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah ini telah memunculkan dinasti baru yang menguasai Afrika Utara, yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Murabitun, dinasti Mawahidun, dan dinasti Mamluk. Dinasti Fatimiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti ini dilatar belakangi oleh melemahnya Khalifah Abbasiyah. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sejarah serta perkembangan Islam di wilayah Afrika Utara. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan sejarah Islam di wilayah Andalusia. Baik, langsung saja. Asal-usul perkembangan Islam di Andalusia atau Spanyol, Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Liberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketiga negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya sebagai Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Numan al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Numan sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Umat Islam saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang-orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan periode-periode kekuasaan Islam di Andalusia. Itu yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Periode yang kedua, yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi.
Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki wilayah Spanyol. Pada tahun 138 Hijriah sampai 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran-kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di wilayah Spanyol. Kemudian periode ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Pada periode ini mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok atau Muluk al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Kemudian, pada periode keempat yaitu pada tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan atau Al-Muluk Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara. Tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidin. Kemudian, pada periode ke-6, itu pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, pada periode ini hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Daulat Nasriyah. Dinasti ini mendirikan istana Alhambra di kota Granada itu. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dan selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama ada perkembangan di bidang pembangunan, kemudian perkembangan di bidang ekonomi, dan terakhir perkembangan di bidang intelektual. Itulah penjelasan dari kami tentang sejarah peradaban Islam serta perkembangannya di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.